نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuwasiatkan kepada diriku pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, di antara salah satu keinginan dan puncak daripada harapan seorang mukmin adalah dia menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Karena dunia dan akhirat milik Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin selalu berusaha agar dia bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada penduduk langit, "Fa inni uhibbuh." Bahwasannya Allah mencintainya. Sampai Allah mengabarkan kepada Jibril, dan Jibril mengabarkan kepada penduduk langit, "Wahai penduduk langit, innallaha yuhibbul fulan fahibbuh." Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah mereka, cintailah dia. Maka para penduduk langit mencintainya. Wa ju'ilal qabulu fil ard, dan Allah jadikan penduduk bumi juga mencintai dan menerimanya. Jika seorang hamba telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kuntu sam'u alladhi yasma'u bih, wa basaruhu allati yubsiru bih, wa yadahu allati," aku menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya, yang dengannya yabtishu biha, yang dia menyentuh. Aku akan menjadi rijluha, dengan kakinya, yang dengan kakinya dia melangkah. La in sa'alani la utiyannah. Jika Allah telah mencintainya, kalau dia minta kepada Allah, Allah akan kabulkan padanya. Wala in ista'adzani la uidzannah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, kata Allah, aku akan lindungi dia. Ya ibadallah, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya. Allah jadikan orang-orang di bumi mencintainya, malaikat-malaikat di langit mencintainya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia apa yang dia minta, yang dia harapkan. Jika dia meminta, Allah kabulkan. Jika dia minta perlindungan, Allah lindungi. Ya ibadallah, di antara amalan, yang amalan itu bisa menyebabkan Allah mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum," katakan pada mereka, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya ibadallah. Di antara salah satu sebab kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan ayat ini adalah ayat tantangan. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, banyak orang mengaku cinta kepada Islam, tapi ternyata kecintaannya tidak bisa dibuktikan. Maka salah satu bukti seorang itu cinta kepada Allah, dia mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan para orang-orang Yahudi pun mereka mengakui. Mereka mengaku sebagai orang-orang kecintaan Allah dan mereka mengaku sebagai anak-anak Allah. Maka Rasulullah katakan pada mereka, "Qul," Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan pada mereka, katakan pada mereka, kalau betul-betul kalian mencintai Allah, ittabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dia mengikuti dari perbuatannya, perkataannya, akidahnya, penampilannya, semakin membuktikan dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia mendekat dan dia menimbang seluruh perbuatannya dengan ucapan Rasulullah SAW, semakin membuktikan bahwasannya dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Tetapi semakin dia jauh dari hadis-hadis Rasulullah, dari ajaran Rasulullah, atau bahkan dia meremehkan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasannya dia tidak mencintai atau tidak mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, cinta butuh pembuktian. Pembuktian kita cinta kepada Allah, kita mendahulukan apa yang Allah inginkan. Pembuktian kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita mendahulukan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita masih mendahulukan nafsu kita, mendahulukan diri kita, mendahulukan apa-apa yang menjadi syahwat kita, maka kita belum mendahulukan Allah dan belum terbukti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum ikhwanakum, katakanlah jika anak-anak kalian atau bapak-bapak kalian atau saudara-saudara kalian atau perdagangan-perdagangan kalian lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, Allah ancam, tunggulah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah turunkan bagi kalian urusan dan perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, selain mengikuti Rasulullah SAW adalah bukti kecintaan. Di dalam hadis ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ay a'mal ahabbu ilallah." Sahabat ini berkata dan bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai?" Dia bertanya untuk beramal. Dia bertanya untuk bisa menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya karena dia ingin Allah mencintainya. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "As-salatu ala waktiha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada tepat waktunya. Kemudian dikatakan lagi, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, birru walidain. Kemudian dikatakan lagi, qultu tsumma ai. Kemudian apa ya Rasulullah? Jihadu fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah. Qultu, kalau seandainya haddatsani bihinna walau stajadtu lazadani. Kalau seandainya aku minta tambah lagi tentang amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Rasulullah SAW akan menambahkan kepadaku. Di dalam hadis ini, 3 amalan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Yang pertama adalah salat tepat waktu. Ya ibadallah, salat tepat waktu. Ketika kita mendengar azan, lalu kita letakkan semua kesibukan kita dan kita menghadap kepada Allah,
berjalan ke masjidnya, itu adalah bukti kita mendahulukan Allah. Bagaimana bisa orang yang mengaku mencintai Allah, tetapi ketika Allah yang mencintainya memanggilnya hayya 'alas shalah, lalu dia tidak mendengarnya, atau dia pura-pura tidak mendengar. Orang yang mencintai, ketika dia dipanggil oleh yang dicintainya, maka dia akan segera datang kepada yang dia cintainya. Bagaimana orang bisa mengaku mencintai Allah, mencintai akhirat, mencintai tentang surga Allah, sementara ketika Allah katakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah salat, marilah menuju kemenangan, tapi dia berpaling. Dia akhirkan, bahkan dia dahulukan dunianya. Bahkan mungkin sebagian mereka bukan karena kesibukan, sebagian mereka karena kemalasan, karena meremehkan, karena menomor-duakan, seolah-olah ada yang lebih penting dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Sementara orang mukmin yang mengerti kehidupan, tidak ada yang lebih penting, yang lebih dahulu yang harus kita sambut kecuali panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berada pada saf-saf awal, orang-orang yang berada pada masjid-masjid untuk menegakkan salat, orang-orang yang mereka meninggalkan perdagangan mereka dan kesibukan mereka untuk menegakkan perintah Allah, itu bukti bahwasannya mereka mendahulukan Allah dalam hidupnya. Begitulah orang yang ingin membuktikan bahwasannya dia betul-betul mencintai Allah, dia akan mendahulukan Allah dalam hidupnya. Yang kedua, ketika Rasulullah dikatakan qultu tsumma ai, ya Rasulullah, amalan apa lagi yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah SAW berkatakan, birru walidain, berbakti kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik kepada orang tua, itu merupakan salah satu amalan yang paling Allah cintai. Bahkan Allah mencintai berbaik pada orang tua lebih daripada amalan-amalan lainnya. Bahkan di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memutuskan bahwasannya kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu Allah katakan, "Wa bil walidaini ihsana." Kepada kedua orang tuamu berbaktilah engkau. Bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari orang tua kita, ketahuilah itu pintu surga. Jangan kau sia-siakan pintu surgamu. Jangan kau biarkan dan kau telantarkan sebelum pintu surgamu hilang. Ibumu adalah pintu surgamu, ayahmu adalah pintu surgamu. Ketika kau berbakti padanya, kau memohon kepada dia atau kau memohon kepada Allah untuk ampun kepada orang tuamu, maka itu sebab Allah mencintaimu dan sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan engkau orang-orang dicintai oleh Allah. Ya ibadallah. Dalam ayat-ayat Quran, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berwasiat terhadap orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang wawasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya ihsanan. Berbaktilah kalian. Berbaktilah kepada orang tua. Jangan pernah lupakan ketika kita memiliki kebahagiaan, bagilah kebahagiaan kita untuk dia. Ketika kita memiliki kelapangan, berilah kelapangan kepada dia. Kalau kita tidak bisa berbagi kebahagiaan kepada dia, tidak bisa berbagi kelapangan kepada dia, jangan lupa berbagi kabar kepadanya. Angkat teleponmu, katakan, wahai ibu, wahai ayah, aku dalam keadaan sehat. Jangan kau kira ketika kau sudah berumah tangga, kau lupakan orang tuamu, kau anggap kau tidak butuh orang tuamu. Di mata orang tuamu, ketika engkau sudah berumah tangga, kau tetap seorang anak di matanya. Maka dia tetap merindukan suaramu, merindukan kabarmu, merindukan apa yang datang pada dirimu. Ya ibadallah, berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang besar. Dan pintu surga yang paling dekat yang bisa kita gapai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Perhatikan hadis ini, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Yang diutamakan oleh Rasulullah SAW adalah salat. Salat karena salat itu hubungan kita dengan Allah. Lalu Rasul ditanya lagi, summa ai, kemudian apa? Kemudian berarti setelah itu apa? Menunjukkan urutan. Rasulullah mengatakan, birru walidain, bakti kepada orang tuamu. Setelah menyebutkan hak Allah, Rasulullah menyebutkan hak manusia. Kemudian yang ketiga, summa ai, kemudian apa ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Ternyata bakti kepada orang tua itu lebih besar daripada jihad fisabilillah.
Walaupun jihad fisabilillah itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sahabat suatu hari meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kedua orang tuamu hidup? Maka dia mengatakan, iya ya Rasulullah, fabihima jahid. Kepada kedua orang tuamu, engkau berjihadlah. Ya ibadallah, berjihad itu bukan hanya berperang. Berjihad itu bukan hanya menumpahkan darah. Tapi berjihad adalah antaj'al kalimatallahi ya ulya. Engkau menjadikan kalimat-kalimat Allah yang tinggi. Maka apapun cara kita untuk menjadikan kalimat Allah ini tegak, kalimat Allah ini tinggi, baik itu dengan dakwah, baik dengan wasilah-wasilah dakwah, atau apapun caranya. Tidak selamanya berjihad itu dengan menumpahkan darah, tapi berdakwah pun berjihad, menegakkan kalimat Allah berjihad, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah pun berjihad, bahkan mengalahkan hawa nafsu kita sendiri untuk taat kepada Allah, itu adalah berjihad yang paling utama. Ya ibadallah, di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis, Aisyah pernah mengatakan, ahabbu a'mal ilallahi, ahabbul a'mal indallahi ma dama sahibuh wa in qal. Ahabul a'mal ilallahi ma la adwamuha atau ma dama sahibuh wa in qal. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang terus continue, terus menerus, walaupun sedikit. Walaupun sedikit kita bersedekah dalam satu hari, tapi kita terus komitmen, istiqamah bersedekah, itu Allah cintai. Walaupun sedikit kita baca Quran dalam sehari, tapi kita terus membacanya dan tidak berhenti menjadi amalan harian kita, maka itu Allah cintai. Begitupun orang sholat malam, walaupun hanya 1 rakaat sebelum dia tidur, atau 3 rakaat sebelum dia tidur, tapi dia komitmen, terus menjaga amalannya, maka itu sebab Allah mencintainya. Ya ibadallah, marilah kita mencari dan menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ada pada genggaman kita. Kebaikan dunia karena dunia milik Allah, kebaikan akhirat karena akhirat milik Allah. Jika Dia yang merajai alam semesta telah mencintai kita, maka kita akan mendapatkan segala kebaikan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada diriku pribadi dan kepada seluruh hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah agar bertakwa kepada Allah. Karena orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang sukses. Ya ibadallah. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul nasu ilallahi anfa'uhum wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu 'alal muslim aw taksifu anhu kurbatan aw taqdi' anhu dainan aw tatruda anhu ju'an." Kata Rasulullah SAW, Ahabun nas ilallahi anfa'uhum. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Perhatikan diri kita. Apakah kita bermanfaat untuk agama kita? Apakah kita bermanfaat untuk lingkungan kita? Apakah kita bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita? Jika kita bermanfaat untuk agama ini, untuk orang-orang sekitar kita, untuk orang-orang lingkungan kita, maka itu tanda bahwasannya mudah-mudahan Allah mencintai kita. Karena Rasulullah mengatakan orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dia bermanfaat dengan lisannya, dia bermanfaat dengan hartanya, dia bermanfaat dengan tenaganya, dia bermanfaat dengan pikirannya, dia bermanfaat dengan apa yang dia bisa sumbangkan untuk agama ini. Itu adalah orang yang paling Allah cintai. Jika manusia-manusia membutuhkannya, manusia-manusia mencintai dan merasakan manfaatnya, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala akan mencintainya.
Bahkan dikatakan ahabul a'mal ilallah. Amalan yang Allah cintai, sururun, kebahagiaan, yudkhilun nas, yang dia masukkan, yudkhilu ala muslim, kebahagiaan yang dia masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Jika kita bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati saudara kita, baik itu dengan senyuman, dengan tutur kata yang santun, atau dengan bantuan, atau dengan apapun kita bisa memberikan kebahagiaan pada saudara kita, itu amalan yang Allah cintai. Kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim tidak mahal. Bersenyum, bertegur sapa, sedekah kita dengan ucapan-ucapan yang baik, itu sudah memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Ketika kita memasukkan kebahagiaan ke hati seorang mukmin, dia bahagia dengan ucapan kita, dia bahagia dengan akhlak kita, maka itu sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, atau takshifu anhu kurbah, dia menghilangkan kesulitan di tengah kaum muslimin, wa taqdi anhu dain, atau dia melunaskan hutang seorang muslim. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan yang bisa kita kerjakan. Banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita kerjakan. Bahkan Rasulullah mengatakan tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ketika senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, itu adalah sedekah dan membahagiakan hatinya, maka itu sebab Allah mencintai kita. Bahkan di dalam sebuah riwayat, imatatul ada anit tariqi shadaqah. Ketika engkau membersihkan gangguan di jalanan, itu adalah sedekah. Maka tidak ada alasan bagi seorang muslim tidak bisa beramal. Apakah tidak bisa dia bersenyum? Apakah tidak bisa dia menghilangkan gangguan di jalanan? Kalau dia tidak bisa seperti itu, apakah dia tidak bisa berzikir kepada Allah? Orang yang berzikir, lisannya basah dengan menyebut Allah, itu sebab juga Allah mencintainya. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa menyebabkan Allah mencintai kita. Jangan pernah kita menjadi orang yang meninggalkan pintu-pintu kebaikan ini. Sekecil apapun pintu kebaikan itu, lakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang kita bisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.